Setiap acara yang ada di televisi pasti memiliki kekhasannya masing-masing dan terkadang ada beberapa acara yang mampu bertahan hingga lebih dari 1 tahun. Salah satu acara yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat adalah acara Mata Najwa. Acara tersebut merupakan acara bincang-bincang dengan para tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Najwa adalah nama pembawa acara tersebut dan nama lengkap pembawa acara Mata Najwa adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 September tahun 1977. Ia mempunyai seorang ayah yang bernama Quraisy Shihab dan ibu yang bernama Fatmawati. Pernikahan Quraisy Shihab dan Fatmawati dikaruniai 4 putri dan 1 putra. Ayah Najwa merupakan sosok pejabat penting yang menjabat sebagai Menteri Agama di zaman Presiden Habibie atau pada Kabinet Pembangunan 7. Ternyata sosok Najwa kecil merupakan anak yang jahil. Dilansir dari YouTube Arman Maulana. Kala itu, Najwa Shihab mencukur abis alis adiknya yang akrab disapa Caca. Namun, Najwa Shihab mengaku tak ingat dengan apa yang telah dilakukannya ke Najwa Shihab. Ketika Najwa tiba-tiba mengungkitnya lagi, dia merasa tak bersalah dan mengatakan bahwa alis adiknya yang sekarang lebih bagus setelah dicukur. Menurut Najwa Shihab, ia telah melakukan kebaikan untuk sang adik karena telah menyukur alis tersebut. Orang tua Najwa sangat cinta dengan bidang pendidikan dan agama. Oleh karena itu, ia dimasukkan ke TK Al-Quran. Pada saat menempuh pendidikan TK, Najwa Shihab pernah merasakan dipukul dengan kayu kecil oleh gurunya ketika melakukan kesalahan. Kemudian Najwa melanjutkan pendidikan SD di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah, lalu ke SMP Al-Ikhlas Jeruk Purut Jakarta Selatan, dilanjutkan dengan SMA Negeri 6 Jakarta, Jakarta Selatan. Semasa SMA dia pernah bolos untuk nongkrong dan main ke Blok M Plaza yang berada di depan sekolahnya. Najwa Shihab bisa dikatakan sebagai murid yang cerdas karena semasa SMA, Najwa Shihab terpilih untuk mengikuti program American Field Service AFS di mana di Indonesia program ini dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antarbudaya selama 1 tahun di Amerika Serikat. Kemudian Najwa ikut jalur penelusuran minat dan bakat PMDK untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri PTN dan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum UI pada 1996. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, Najwa Shihab memilih karirnya sebagai seorang jurnalis. Najwa Shihab menikah dengan Ibrahim Sarif Assegaf pada tahun 1997. Najwa Shihab dan Ibrahim Sarif Assegaf mempunyai seorang putra yang bernama Izzat Ibrahim Assegaf dan biasa dipanggil dengan nama Izzat. Di balik pernikahannya itu, terdapat kisah sedih tentang anak kedua Najwa dengan Ibrahim yang bernama Namiyah Assegaf. Namiyah dikabarkan meninggal dunia usai 4 jam dilahirkan. Meskipun Najwa Shihab lulusan sarjana hukum, tetapi ia lebih memilih jurnalistik sebagai kariernya. Ketika masih menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, Najwa Shihab melakukan magang di RCTI. Dengan kegiatan magang ini membuat Najwa Shihab jatuh hati dengan dunia jurnalistik dan setelah lulus memilih untuk melanjutkan karir di dunia jurnalistik. Di 2008, semakin lama bekerja di dunia jurnalistik membuat dia jatuh hati dengan dunia ini dan mendapatkan beasiswa magister di Melbourne Law School dengan mengambil jurusan hukum media. Awal karir Najwa Shihab menjadi reporter lapangan. Peningkatan karir Najwa Shihab terus berlangsung, dia diangkat menjadi pembawa berita news anchor. Beberapa berita yang pernah dibawakan oleh Najwa Shihab, seperti acara berita Prime Time, Suara Anda, dan Mata Najwa. Setelah sukses membawa sebuah acara-acara itu, Najwa ditugaskan meliput tsunami Aceh 2004. Pasca liputannya mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat banyak serta membuat banyak masyarakat peduli. Selain kisahnya yang menginspirasi, ada juga beberapa penghargaan yang didapat Najwa sebagai berikut.
Karir Najwa Shihab di Metro TV bisa dibilang tidak sebentar, 10 tahun lebih ia sudah meniti karir di Metro TV. Namun, pada tahun 2017, Najwa Shihab memilih untuk mengundurkan diri dari Metro TV yang sudah membesarkan namanya di dunia jurnalistik, dan mendirikan perusahaan di bidang digital konten, dan nama perusahaan itu yakni PT Narasi Citra Sahwahita atau disebut Narasi TV.